wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nami Rawahani dengan NIM 14014212239. Saya dari Rombol F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai alat peraga dan memberikan contoh langsung penggunaan alat peraga, yaitu alat peraga neraca kartesius. Jadi, mari kita simak video ini dengan baik-baik ya. Oke, yang pertama, mari kita ketahui mengenai pengertian dari alat peraga. Alat peraga diperoleh dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Kata alat mempunyai arti benda yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, sedangkan kata peraga berarti alat atau media pengajaran untuk memperagakan sajian pelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat peraga merupakan benda konkret yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar agar materi yang diajarkan atau disampaikan dapat dipahami lebih mudah oleh para siswa. Tujuan pembuatan alat peraga ini dapat digunakan dalam pembelajaran kelas 4 SD mengacu pada kompetensi dasarnya, yaitu untuk mendeskripsikan tekanan pada benda cair, padat, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembuatan alat peraga ini adalah untuk mendeskripsikan hukum Archimedes pada percobaan sederhana melalui benda terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan alat peraga neraca kartesius. Jadi, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu di sini ada plastisin. Selanjutnya ada 3 buah gelas plastik dan yang terakhir ada air. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah siapkan 3 buah gelas plastik. Lalu tuangkan air pada masing-masing gelas plastik dengan takaran yang sama. Kita akan menuangkan 3/4 dari gelas tersebut. Nah, pada masing-masing gelas plastik kita akan memberikan plastisin ini. Yang pertama, pada gelas pertama kita akan memasukkan plastisin ini dengan bentuk plastisin bulat. Kita masukkan pada gelas plastik yang sudah diisi oleh air. Bisa dilihat keadaan plastisin di sini adalah mencapai dasar dari gelas plastik. Gelas plastik yang kedua, kita juga akan memasukkan plastisin, namun bentuk plastisin kali ini adalah pipih dan berongga. Dan kita lihat apa yang terjadi. Jadi, plastisin yang kali ini kita masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air adalah masuk ke dalam air namun tidak menyentuh dasar gelas plastik. Nah, selanjutnya untuk gelas yang ketiga, kita lihat apa yang terjadi apabila kita memasukkan sebuah plastisin yang kali ini bentuknya adalah pipih dan tidak berongga. Kita lihat apa yang terjadi. Bisa kita lihat plastisinnya adalah mengapung pada permukaan air pada gelas plastik. Nah, bisa kita lihat keadaan plastisin yang kita masukkan ke dalam gelas plastik yang mempunyai takaran air yang sama. Ada yang terapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Selanjutnya, mari kita bahas kenapa benda bisa tenggelam, terapung, dan melayang. Yang pertama, benda tenggelam. Mari kita lihat gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa suatu benda dalam keadaan tenggelam. Benda tenggelam apabila benda tersebut berada pada dasar suatu zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda tersebut lebih kecil daripada berat benda.
Yang kedua, ada benda melayang. Kita lihat pada gambar di samping ini menunjukkan keadaan benda yang melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar suatu zat cair tersebut. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Suatu benda bisa dikatakan terapung apabila benda tersebut berada di permukaan zat cair karena berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis air.